Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan judul Tuhan itu ada. Saya akan memberikan sebuah refleksi pribadi, perjalanan saya secara pribadi, bagaimana saya menemukan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah hasil riset dari Gallup International tentang Religion and Atheism Index. Dari hasil penelitian yang dikumpulkan data dari 57 negara menggambarkan bahwa orang miskin lebih beragama daripada orang kaya. Orang yang paling rendah penghasilannya adalah 17% lebih beragama daripada mereka yang penghasilan di tingkat paling atas. Dikatakan dalam penemuan itu bahwa secara global jumlah orang yang mengaku beragama menurun secara drastis sampai 9% dari tahun 2005 sampai 2011. Sedangkan jumlah orang yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai ateis meningkat 3%. 4 negara yang mengalami penurunan drastis dalam populasinya yang memeluk agama tertentu mencapai 20% dari populasinya antara tahun 2005 dan 2012. Prancis dan Swiss menurun 21%, Irlandia turun 22%, dan Vietnam turun 23%. Sebenarnya siapakah ateis itu? Ateis adalah sebuah pandangan filosofi, kepercayaan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi ataupun penolakan terhadap paham teisme. Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah ketiadaan percayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan. Dengan menyebarnya pemikiran bebas, skeptisisme ilmiah dan kritik terhadap agama, ateisme meningkat secara pesat di zaman modern dan sampai sekarang. Istilah ateis mulai dispesifikasi untuk merujuk pada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada zaman sekarang sekitar 2,3% populasi penduduk dunia mengaku sebagai ateis, sedangkan 11,9% mengaku sebagai non-teis, tidak bertuhan. Berarti jumlahnya kira-kira 600 juta yang mengaku non-teis. Sekitar 65% orang Jepang mengaku sebagai ateis, agnostik, ataupun orang yang tak beragama. Sekitar 48%-nya di Rusia. Persentase komunitas tersebut di Uni Eropa berkisar antara 6% di Italia dan 85% di Swedia. Pada kebudayaan Barat secara umum, ateis sering diasumsikan sebagai tak beragama atau irreligious. Dan banyak yang mendefinisikan diri sebagai ateis cenderung kepada filosofi yang sekuler, seperti paham humanisme, di mana manusia ditempatkan yang paling utama, rasionalisme, di mana intelektual atau rasio menduduki pusat dalam hidup manusia, dan naturalisme, menolak supranatural, menolak hal-hal yang antikodrati. Imaterialisme ditolak, mereka menganut paham materialisme. Itu paham-paham yang cenderung ke arah irreligious, ke arah ateisme. Dalam kesempatan ini saya akan memberitakan apa yang pernah saya alami dalam pengalaman perjalanan pencarian saya akan makna ketuhanan sebagai realitas, truth, kebenaran, yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Berita pertama yang saya bawa bahwa Tuhan itu ada. How do we know that God exists? Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ada? Pendekatan saya dalam menjawab pertanyaan ini untuk diterima tanpa paksaan. Namun saya juga tidak mau menggampangkan persoalan ini dengan pernyataan percaya saja. Saya tidak berbicara kepada siapapun Anda dan apapun latar belakang saudara. Apakah saudara penganut teis, percaya adanya Tuhan, atau ateis, tidak percaya Tuhan. Tuhan pernah berjanji apabila kita mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia. Apabila kita bertanya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka Tuhan senang sekali untuk menemui kita. Saya akan bagikan pengalaman saya sebagai ateis. Dalam suatu masa dalam hidup saya pernah menganut ateis. Saya tidak tahu Tuhan itu apa atau siapa, atau bagaimana. Saya tidak mempedulikan Tuhan itu ada atau tidak. Dan saya tidak berpikir bahkan seandainya ada Tuhan. Saya pernah memiliki pengalaman sebagai ateis.
saya sama sekali buta tentang apa itu Tuhan. Dan dalam perjalanan saya ketika saya mulai belajar di sekolah, kemudian saya mulai menganut pandangan yang disebut dengan evolusionisme. Pandangan bahwa segala sesuatu berasal dari hal yang sederhana, kemudian berkembang menjadi sesuatu yang kompleks. Seperti sekarang ini, paham evolusi. Saya pernah menganut paham ini, mempercayai. Jadi saya tidak peduli apakah dunia itu diciptakan oleh Tuhan atau terjadi secara kebetulan. Saya tidak mempercayai mana yang betul, tapi saya belajar keduanya. Kemudian saya tidak tahu kapan tepatnya, tiba-tiba saya mempunyai pengalaman bahwa Tuhan itu ada. Dalam pemahaman saya yang sangat terbatas, dari sudut pengalaman saya tidak pernah ketemu dengan Tuhan, saya tidak pernah melihat Tuhan, saya tidak pernah ke surga, ataupun saya tidak pernah dijamah oleh Tuhan. Tidak pernah Tuhan berbicara kepada saya. Jadi dari sudut pemahaman saya, dari sudut pengalaman saya sangat terbatas. Dan dari sudut filsafat juga saya terbatas. Saya memang pernah bertanya, mengandaikan jika Tuhan itu ada, atau bertanya tentang sesuatu yang sifatnya arti kudrati, tapi pertanyaan saya juga tidak terlalu mendalam. Tidak terlalu mendalam. Saya tidak memaksa dengan pertanyaan yang rumit dari sudut filsafat. Dari sudut rasionalisme atau intelektual, saya juga mencoba untuk memahami tentang asal mula segala sesuatu. Saya mulai berpikir bahwa segala sesuatu tentu ada karena ada penyebabnya. Saya mulai berpikir bahwa segala sesuatu yang ada dengan sebuah tujuan yang spesifik atau tujuan yang jelas. Saya mulai berpikir tentang keberadaan saya sendiri. Saya ada, ini pasti ada yang mengadakan, ada yang disebut sang ada. Dan saya juga mulai berpikir tentang pengalaman saya secara pribadi. Ketika saya bisa membedakan baik dan jahat, seperti ada hukum keadilan di sana. Siapakah sumber hukum moral itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tahu Tuhan itu ada ketika saya mulai merasakan hati nurani saya mulai berbicara. Hati nurani saya mulai terusik. Kemudian pikiran saya dipengaruhi hati nurani saya, perasaan saya dipengaruhi hati nurani saya, dan kemudian segenap hidup saya dipengaruhi hati nurani saya. Seperti ada suara bahwa Tuhan itu ada. Dan kemudian saya menemukan bahwa Tuhan itu sungguh ada ketika saya mengalami kelahiran baru, born again, mengalami regeneration. Saya diciptakan ulang. Saya mengalami kelahiran dari Roh Kudus. Kapan itu? Saya lupa tepatnya. Tetapi saat Roh Kudus berbicara kepada saya, ketika saya mulai membaca kitab suci, ketika saya mulai mendengar tentang firman Tuhan, saat itulah saya mengalami kelahiran baru. Kemudian kesadaran tentang keilahian bahwa Tuhan itu ada semakin meningkat sejak saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya memikirkan lebih lanjut tentang tatanan dunia atau kosmos, kemudian saya mulai berpikir setelah saya percaya Yesus Kristus, maka saya semakin yakin bahwa ada seorang pribadi yang menjadi perancang agung dari alam semesta, dan pribadi itu tak melihara ciptaannya, dan pribadi itu ada, dan pribadi itu adalah Tuhan. Saya akan membacakan kesaksian kitab suci yang saya yakin inilah sumber yang paling valid dan berotoritas untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah. Firman Tuhan mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum segala sesuatu ada, Allah itu ada. Elohim itu ada. Bereshit bara Elohim hasamayim wa haaretz. Tuhan ada, Elohim ada. Dan dikatakan dalam kesaksian pemazmur bahwa oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya atau segala malaikatnya. Ia mengumpulkan air laut seperti bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut pada Tuhan. Biarlah seluruh penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Nabi Yesaya pernah mengatakan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari dasar bumi diletakkan.
Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu ada, Tuhan itu kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Rasul Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah dijadikan. Rasul Paulus mengatakan karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, baik kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 2-3 dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11 dikatakan sebuah puji-pujian kepada Tuhan yang ada, Sang ada, Dia eksis. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengalaman saya secara pribadi, saya meyakini Tuhan itu ada setelah saya lahir baru. Setelah saya percaya Yesus, iman saya bertumbuh, pengenalan akan Tuhan bertumbuh. Saya membaca kitab suci, firman-Nya memberikan pengaruh yang kuat dalam diriku, sehingga kepercayaanku makin kuat bahwa Dia ada. Dan Tuhanku, Yesus Kristus, menyatakan Bapa kepadaku, sehingga aku bisa memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Kapan itu terjadi? Jika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus, Sang Penebus, Tuhan dan Juru Selamat, menyatakan bahwa Allah itu ada. Dan Yesus Kristus adalah jalan kepada Allah itu. Dan Yesus Kristus menyatakan Allah kepada kita. Pewahyuan yang paling tinggi tentang pengenalan kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Dan saya bersyukur, setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan. Dia adalah Tuhan yang baik, bukan hanya Sang Pencipta, tapi Dia juga menyucikan hati saya. Bahkan Dia mengutus Roh Kudus untuk mengubah hidup saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara meragukan tentang keberadaan Allah, saat ini buka hatimu untuk melihat bahwa Tuhan berbicara kepadamu, Tuhan mencarimu, Tuhan mengasihimu. Dia datang dari surga ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia ada, Dia melihat hidupmu, Dia mempedulikan engkau, dan Dia mau memelihara engkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk saudara dan saudari yang mendengarkan siaran ini. Kalau mereka menghadapi pergumulan hidup yang berat sehingga meragukan keberadaan-Mu, aku berdoa kiranya Tuhan menyatakan diri dengan kasih-Mu, jamahlah hatinya. Kalau mereka mengalami sakit penyakit, ya Tuhan, membuat dia meragukan tentang kebaikan Sang Pencipta, aku berdoa ya Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan dan dijamah. Dan saya berdoa ya Tuhan bagi orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan, dengan berpikiran bebas dan mencemooh Tuhan, kiranya Tuhan menjamah dia, supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepadanya. Karena Engkau sanggup mengubah hati, pikiran, dan hidup manusia. Terima kasih Bapa di surga, terus berbicara kepada kami.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.